Selamat pagi Pak Jati, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai studi kasus ketiga, yaitu Robert Street Improvement. Yang pertama masuk ke latar belakang. Laporan rekayasa nilai atau VE ini merangkum dari studi yang dilakukan oleh Departemen Minnesota Transportasi atau MNDOT dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Penelitian dilakukan 10-13 September 2013 dengan presentasi temuan diadakan 13 September 2013. Jalan Robert merupakan jalan utama milik MNDOT dan merupakan penghubung antara jalur utara dan selatan untuk St. Paul Barat dengan kelas jalan arteri sekunder. Pekerjaan ini dilakukan pada segmen jalan Mendota dan Annapolis dengan Butler Avenue diantaranya. Kondisi existing saat ini antara Mendota dan Butler memiliki 5 jalur tak terbagi tanpa area parkir, sedangkan untuk Butler menuju Annapolis berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan dan kirinya. Kemudian masuk ke tujuan dari studi Robert Street Improvement ini untuk merekonstruksi jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan serta mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara Jalan Butler dengan menghilangkan parkir, menambah jalur belokan serta memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan saluran pembuangan badai, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, pasang elemen streetscape, dan lainnya. Ini merupakan lokasi proyek dari Robert Street Improvement. Kemudian masuk ke deskripsi proyek. Jadi Robert Street ini terletak di terang Highway 952, merupakan rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kota distrik bisnis komersial dari St. Paul Barat. Ini adalah rute dengan jarak sekitar 2,4 mil. Diklasifikasikan sebagai A minor arterial street dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota atau MNDOT. Dari Mendota ke Butler lalu lintas harian rata-rata atau ADT mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Kemudian masuk ke estimasi biaya. Tim VE diberikan estimasi biaya sebelum penelitian. Tim VE mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak harus mencerminkan 60% rencana tinjauan desain yang juga diberikan kepada tim VE. Tim VE berpendapat bahwa desain telah berkembang hingga 60% dan perkiraan saat ini belum diperbarui untuk memperhitungkan cakupan dan jumlah yang ditambahkan. Kemudian masuk ke proses value engineering. Yang pertama adalah fase analisis proyek. Pada fase analisis proyek sendiri terdapat 5 tahap, yaitu model biaya, atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsional, serta diagram phase. Yang pertama masuk ke model biaya. Pemimpin tim VE menyiapkan model biaya dan perkiraan biaya yang diberikan pada tim. Yang dilanjutkan dengan atribut kinerja. Kinerja masing-masing proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim VE, serta para pemangku kepentingan di awal di setiap penelitian. Dilanjutkan dengan membuat matriks atribut kinerja. Matriks ini sendiri digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Kemudian dilanjutkan fungsi analisis dan terakhir membuat diagram phase. Teknik diagram phase ini digunakan untuk mengatur fungsi dalam urutan logis yang demikian ketika dibaca dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya fase spekulasi. Selama fase spekulasi atau fase kreatif, tim VE melakukan curah pendapat tentang bagaimana caranya melakukan berbagai fungsi. Dilanjutkan dengan fase evaluasi. Fase evaluasi ini mempertimbangkan kendala serta mengendalikan keputusan. Tim kemudian mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan kelebihan dan kekurangannya. Dilanjutkan dengan fase rekomendasi. Rekomendasi VE disajikan sebagaimana ditulis oleh tim selama studi VE. Meskipun telah diedit dari laporan VE untuk mengkoreksi kesalahan atau lebih memperjelas rekomendasi, mereka mewakili temuan tim VE selama studi VE. Kemudian setelah proses proyek dilanjutkan dengan hasil rekomendasi. Hasil rekomendasi dibuat dengan tabel supaya memperjelas. Kemudian setelah hasil rekomendasi didapatkan hasil studi VE. Hasil studi VE seperti meliputi penggunaan traffic barrel, pertemuan kontraktor dan bisnis mingguan, kontrak inovatif, dan lain-lain. Kemudian terakhir yaitu penerimaan dan penolakan rekomendasi.
Seperti contoh penggunaan traffic barrel yang diterima, rapat mingguan kontraktor diterima, namun terdapat juga beberapa hal yang ditolak seperti resiko mitigasi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai Robust Trade Improvement. Jika ada kurang, mohon maaf dan terima kasih.